Selamat pagi, perkenalkan nama saya Neneng Haryanti dari Prodi D3 Keperawatan kelas B tingkat 1. Di sini saya akan meresensi film yang berjudul Pitch Adam. Ketika seorang pria yang bernama Pitch Adam pulang ke rumahnya dari perjalanan jauh, Pitch Adam itu mempunyai kecenderungan tidak percaya diri dan ia melakukan percobaan bunuh diri karena ia ditinggal mati oleh ayahnya ketika ia berumur 9 tahun akibat ia pergi perang ke Korea, sehingga ia tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Jadi, untuk menyembuhkan dirinya, ia pun pergi ke rumah sakit jiwa untuk memulihkan pikirannya. Di sana ia berharap bisa diberikan terapi atau pengobatan untuk membantu rasa frustasinya. Tapi nyatanya dokter di sana tidak mendengarkan sama sekali ketika ia bercerita. Perawat di sana pun berkelakuan sama. Di rumah sakit itu tentu saja berisi orang gangguan jiwa bermacam-macam. Ada mencoba berbaur dengan mereka semua, termasuk teman sekamarnya yang bernama Rudy, yang selalu berhalusinasi melihat tupai datang dan menggigitnya. Dari teman-temannya yang kurang waras itu, ada malah mendapatkan beberapa pelajaran, contohnya dari seorang pria yang bernama Arthur, yang selalu menanyakan berapa jumlah jari di tangannya. Termasuk para perawat dan dokter menganggap kalau Arthur adalah orang yang stres. Tapi Adam malah mendekati dan bertanya maksud dari pertanyaan jari-jari itu. Arthur menjelaskan ke Adam tentang filosofi tentang makna yang sangat dalam. Kemudian, pernah juga di suatu malam ketika Rudy ingin pergi ke kamar mandi, tapi tidak berani karena ia berhayal ada tupai di dalam kamar mereka. Adam yang tidak bisa tidur pun berpura-pura melihat tupai yang sama. Adam pun berpura-pura menembakkan pistol dengan membunuh semua tupai yang ada di kamar mereka. Adam memang tidak gila, ini semua dilakukan agar Rudy berani ke toilet untuk membuang air kecil. Dari pengalaman-pengalaman itu, Adam menemukan jati dirinya, merasa terikat antara sesama manusia. Ia menemui dokter yang bertanggung jawab dan berkata, ia harus keluar dari rumah sakit itu dan sudah mengetahui apa yang harus ia lakukan. Dia ingin membantu orang lain walaupun sang dokter melarang karena harus ada pengobatan yang harus Adam lalui. Adam tidak peduli perkataan dokter itu. Dokter juga tidak mau membantunya untuk menjadi pendengar yang baik kepada pasiennya. 2 tahun setelahnya, ketika Adam masuk ke perguruan tinggi ilmu kedokteran, walaupun ia terlalu tua untuk itu, Adam tetap dengan tujuannya, yaitu membantu orang. Adam ingin menjadi dokter karena dokter berinteraksi dengan banyak orang. Dokter juga bukan tentang merawat, tapi juga memberi nasihat pada orang sakit. Pola pikir Adam juga berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Ketika orang lain mengagumi pikiran para dosen, Adam kurang setuju karena saking kakunya suasana fakultas kedokteran, seorang perempuan sampai menolak dengan judes ketika Adam ingin berkenalan dengannya. Alasannya, di situ ia ingin belajar, bukan dirayu dengan cowok. Sebagai gantinya, Adam berkenalan dengan cowok bernama Truman, orang yang tertarik mempelajari tentang syaraf manusia. Adam dan Truman pun bercerita tentang satu sama lain. Adam mengatakan ketidaksetujuannya di kampus yang mengizinkan langsung bertemu pasien pada tahun ketiga. 2 tahun ke depan, mahasiswa hanya akan berkutat dengan buku saja. Maka itulah Adam mengajak Truman menyusup di tengah-tengah rombongan mahasiswa tahun ketiga yang lagi belajar di rumah sakit. Tapi, karena takut ketahuan dan dikeluarkan dari kampus, Truman memilih untuk pergi dan meninggalkan Adam dengan ide bodohnya. Adam pun dengan percaya diri berbicara dengan para perawat yang lagi belajar di rumah sakit itu. Ketika ia berjalan di lorong rumah sakit, ia pun melihat dosen yang berjalan ke arahnya, yang menyebabkan ia berlari dan masuk ke salah satu bangsal. Ternyata di sana diisi dengan para anak-anak pengidap kanker. Ia pun langsung berkenalan dengan salah satu dari mereka dan menghibur anak-anak tersebut. Suasana pun jadi penuh tawa dari anak-anak itu ketika Adam beraksi menjadi seorang badut. Namun, ketika suster mempergoki, ia keluar dari ruangan itu, dan ia pun bertemu dengan dosennya. Lalu dipanggil ke ruangannya. Di sana Adam diingatkan tentang peraturan bahwa hanya mahasiswa tahun ketiga lah yang boleh praktek langsung di rumah sakit. Tidak sempat Adam memberikan penjelasan, Pak dosen tetap menyuruh Adam untuk tetap mengikuti aturan tersebut. Punya hasrat untuk menjadi dokter saja tidak cukup, karena saya yang menjadikanmu dokter, kata dosen. Adam pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di kelompok belajarnya, Adam sering sekali bercanda dan membahas di luar pelajaran seperti, kenapa pasien dikenali karena penyakitnya, bukan dengan namanya.
Pembahasan seperti itu membuat Karen tidak tertarik dan memilih untuk pergi. Adam pun menyusuli dan menjelaskan jika jadi seorang dokter tidak cukup jika hanya modal ilmu medis. Tapi Karen tidak mendengar apapun yang dikatakan Adam, karena ia pedulikan adalah nilai ujian yang harus bagus. Di pelajaran praktikum pun Adam sering bercanda di saat temannya serius belajar. Di lain hari, walaupun dilarang oleh dosen, Adam tetap datang ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak pengidap kanker dan para perawat yang ada di sana. Kehadiran Adam membuat suasana rumah sakit penuh dengan tawa. Sementara itu, di kampus hasil tes keluar. Karen yang gila belajar sampai sering tertidur di meja belajarnya hanya mendapat nilai 79. Sedangkan Adam yang mereka pikir mahasiswa idiot mendapatkan nilai 98. Karena hal itu, cara pandang Karen ke Adam berubah. Kali ini ia lebih membuka dirinya untuk berteman dengan Adam. Karen tetap melihat lelucon-lelucon dari Adam. Bedanya, kali ini dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh Adam. Adam pun mengajak Karen bagaimana ia melakukan pendekatan emosional dengan para pasien. Seorang tua yang dulunya sering berburu dikejutkan dengan kehadiran Adam, Truman, dan Karen yang membawa balon berbentuk binatang. Sebuah hal kecil yang dapat menghibur seorang tua yang lagi sakit ini. Sepulang dari misi menghibur para pasien pun, Adam secara belak-belakan mengatakan kalau dia suka padanya, tapi Karen tidak merespon apa-apa. Di hari lain di rumah sakit, Adam mencoba masuk di kamar 305, kamar yang dihuni Mr. Davis yang lagi sakit kanker. Mr. Davis yang sering marah-marah pada suster, tapi Adam mencoba masuk ke dalam. Ia bernyanyi untuk menghibur Mr. Davis, tetapi Adam malah dapat amukan yang menyebabkan ia berlari ketakutan. Para suster yang sudah mengingatkan Adam pun tertawa melihat Adam ngos-ngosan keluar dari kamar itu. Di lain hari, Adam ditegur oleh dosen karena ketika ia menghibur anak kecil, ia pun ditegur kembali kepada dosennya untuk larangan pergi ke rumah sakit sebelum tahun ketiga. Saya datang ke sini hanya menghibur pasien, kata Adam. Kalau kau mau jadi badut, pergi ke sirkus. Jangan jadi dokter. Pasien tidak butuh teman. Pasien tidak butuh badut. Yang mereka butuh adalah dokter, kata Pak dosen. Karena Adam nilainya paling tinggi di kelas, Adam pun juga dicurigai curang karena tidak pernah dilihat belajar. Ternyata teman sekamarnya yang mengadukan kepada dosen. Adam pun lalu melabrak Walcott, teman sekamar, untuk klarifikasi, dan memang benar, ternyata Walcott yang mengadukan Adam. Karena menilai Adam harusnya tidak lebih baik dari dirinya. Hal itu karena Adam tidak pernah melihat buku untuk belajar. Dan lagi, Adam hanya sibuk tertawa bersama pasien yang menurut Walcott tak pantas dilakukan di rumah sakit. Karena tugas seorang dokter adalah menyiapkan dirinya untuk menyelamatkan seorang. Truman pun setuju dengan pernyataan Walcott karena rumah sakit penuh dengan sakit dan sekarat. Truman juga menyuruh Adam untuk berhenti melakukan aksi hiburan di rumah sakit. Adam hanya mengangguk setuju, dan Adam tidak mau berhenti. Adam mengejutkan salah satu rumah sakit datang berpakaian malaikat untuk menghibur pasien yang paling galak, yaitu Mr. Davis. Dengan caranya, Mr. Davis pun terhibur dan tertawa melihat Adam. Para suster kaget, seakan tidak percaya melihat Mr. Davis bisa tersenyum lebar karena Adam. Di lain hari, ketika sedang kuliah, dosen mengumumkan bahwa kampus mereka akan menjadi tuan rumah untuk bertemu dengan dokter spesialis kewanitaan. Sebagai kehormatan karena mendapatkan nilai paling tinggi, Adam ditunjuk untuk menyiapkan sambutan. Yang dilakukan Adam untuk pertunjukan itu pun membuat gerbang raksasa berbentuk wanita sebuah lelucon baginya, tetapi tidak untuk dosen. Setelah kejadian itu, Adam dikeluarkan dari kampus karena apa yang dilakukan Adam adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Karena dianggap menghina tamu kehormatan kampus, Adam mengadu ke Pak Rektor. Adam memang dianggap melanggar beberapa peraturan dan dianggap mengabaikan perintah dosennya. Tetapi apa yang dilakukannya di rumah sakit membuat Pak Rektor menimba kembali pengeluaran Adam dari kampus. Karena berkat Adam banyak pasien yang kualitas hidupnya berubah, apalagi bisa membuat Mr. Davis tidak marah-marah lagi sama suster. Adam pun diizinkan kembali ke kampus asal tidak membuat masalah lagi di kampus dengan dosen. Dan tidak pernah ke rumah sakit jika bukan suster tertentu yang lagi jaga. Karena hal itu, ia juga tidak bisa lagi setiap hari ke rumah sakit. Kemudian, suatu malam, ia berkunjung dan mendapat kabar bahwa Mr. Davis sekarat menuju detik-detik terakhirnya. Adam yang menjenguk pun tetap dengan lelucon-lelucon yang menghibur. Mr. Davis menyuruh Adam untuk menyanyikan lagu yang pertama kali ia nyanyikan waktu ia masuk kamar itu. Selagi Adam menyanyi, Mr. Davis meninggal dunia.
dan Adam meninggalkan kenangan manis untuknya. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, Adam melihat seorang wanita yang mau menemui anaknya yang sekarat karena kecelakaan. Tetapi malah dilarang sebelum mengisi formulir. Melihat itu, Adam pun bertanya kepada Truman, dan Truman mengatakan, wajar saja karena itu adalah prosedur rumah sakit, suatu yang tidak masuk akal di pikiran Adam. Anaknya mungkin keburu meninggal sebelum isi formulir. Mendengar hal itu, para pelanggan di bar pun mengeluhkan pengalaman yang tidak mengenakan saat mereka berada di rumah sakit. Adam seperti biasa, ia selalu ada saja pikiran yang cemerlang. Ia pun memberitahu Karen untuk membuat rumah sakit gratis pertama di dunia. Rumah sakit tanpa formulir, fasilitas bermain untuk anak-anak, dan sebagainya. Tetapi sayang, Karen tidak bisa membantu karena Karen ingin tetap menjadi dokter dengan lulus secara akademis. Berbeda dengan Adam yang hidup seperti tanpa batas dan selalu melanggar aturan. Waktu pun berlalu sampai Adam dan kawan-kawan menjadi mahasiswa kampus kedokteran, di mana Adam sudah praktik di rumah sakit untuk mengobati pasien. Adam ternyata masih menyimpan mimpinya untuk membangun rumah sakit gratis dengan bantuan Arthur, teman ketika di rumah sakit jiwa. Adam mendapat pinjaman properti di tengah-tengah alam yang sejuk. Adam mengajak Truman dan Karen untuk membangun rumah sakit impiannya. Dengan kerja keras, mereka pun membangun klinik kecil untuk mengobati pasien. Dengan kerja ikhlas dan tulus, Adam mencari orang-orang yang kesulitan mendapat obat untuk segera dibawa ke kliniknya. Kebaikan hati seorang Adam membuat Karen jatuh hati. Mereka pun akhirnya jadian dan saling cerita satu sama lain. Dalam waktu singkat, klinik mereka menjadi terkenal. Banyak orang yang berobat termasuk seorang pria bernama Larry yang punya masalah dengan pikirannya. Ia datang ke klinik karena ia ingin mencari seorang yang bisa diajak bicara, dan Adam adalah orang yang tepat untuk itu. Adam dan kawan-kawan benar-benar serius untuk menjalankan klinik mereka, walaupun saat ini mereka sambil kuliah. Hanya masalah memberikan pengobatan gratis seperti ini tentunya menguras sumber daya mereka, termasuk persediaan obat-obatan dan perlengkapan lainnya. Jadi, Adam dan Truman melakukan hal bodoh dengan mengambil persediaan di rumah sakit dengan menyamar sebagai perawat dan orang yang meninggal. Di lain waktu, ketika Karen pulang, ia mendapat pesan suara. Ternyata itu adalah pasien dari Larry yang memerlukan seseorang untuk menjadi teman bicaranya. Karen pun memutuskan untuk datang menghampiri Larry. Sayangnya, itu adalah malam terakhir buat Karen. Ia dibunuh oleh Larry, yang ternyata seorang psikopat. Setelah membunuh Karen, Larry lalu membunuh dirinya sendiri. Adam yang mendengar itu dari reaktor pun merasa kehilangan yang sangat mendalam. Karen meninggal dunia ketika ia pergi untuk membantu orang lain, dan Adam merasa sangat bersalah karena tidak menjaga Karen dengan baik. Saking sedihnya, ia pun pergi dari klinik yang ia bangun bersama Karen. Tentu saja keputusan itu mendapat pertentangan dari Truman, bahkan Walcott, teman sekamarnya yang selalu bersaing ketat secara akademis dengan Adam. Walcott menyuruh Adam untuk tidak berhenti. Walcott bilang, ia memang sudah belajar semua hal tentang pengobatan. Tapi, hal yang tidak bisa ia lakukan adalah pendekatan secara emosional dengan pasien, seperti yang Adam lakukan. Bagaimana aku bisa belajar darimu jika kamu berhenti? Tetapi, Adam tidak peduli karena ia frustasi akibat kematian Karen. Ia sampai mengadu kepada Tuhan. Namun, ada satu perkataan Karen yang masih diingat Adam, bahwa ia hidup untuk membantu orang lain. Ia pun kembali ke rumah sakit, kemudian mengajak Walcott untuk mengelola pasien yang tidak mau makan. Adam seperti biasa menjalankan aksi gilanya. Dia mewujudkan seperti nenek-nenek yang ingin berenang di satu kolam berisikan spaghetti. Faktasi yang berlebihan, tetapi Adam bisa mewujudkannya. Nenek itu pun senang. Metode Adam menghadapi pasien mendapat sorotan dari dosen, yang memang tidak suka kepada Adam. Ia memberikan surat pemberhentian rumah sakit. Adam pun marah dan membawa masalah ini ke Dewan Dokter Negara. Di sana Adam ditanya tentang metode penghiburan pasien di klinik gratis yang ia jalankan. Adam mengakui bahwa ia membangun klinik ilegal, membuka praktek tanpa izin. Hal itu dikarenakan mereka memang butuh perawatan. Karena menurut Adam, menjadi seorang dokter bukan cuma untuk menunda kematian, tetapi juga meningkatkan keinginan untuk hidup. Jika seorang dokter mengobati penyakit, maka ada dua kemungkinan, ada yang gagal atau yang berhasil. Tetapi jika kalian mengobati orangnya, percayalah kalian akan menang. Apapun yang terjadi, kata Adam. Ia juga menginspirasi seluruh mahasiswa kedokteran yang hadir di sidang itu.
Apapun keputusan sidang, Adam tidak peduli. Ia akan tetap menjadi dokter yang terbaik yang pernah mereka temui. Kalian bisa saja mencegah untuk mendapatkan gelar, tetapi kalian tidak ada hak untuk mencegah semangat saya, kata Adam. Sebelum sidang diistirahatkan, Adam mendapat dukungan anak-anak dari penderita kanker yang ia hibur selama ini. Sebuah dukungan yang berarti buat Adam, bukti jika kebaikan selama ini yang ia lakukan benar-benar tulus. Setelah istirahat, Dewan pun memutuskan tidak ada yang salah dengan metode Adam sama ini. Mereka malah senang dengan metode Adam dengan menangani pasien. Apalagi di kampus, Adam adalah mahasiswa yang punya nilai tinggi. Jadi tidak ada alasan buat Dewan Kedokteran untuk menghapus atau menghalangi kelulusan di kampus kedokteran. Sidang ini dimenangkan oleh Adam. Di sana, Adam mendapat dukungan dari banyak orang yang hadir. Artinya, Adam berhasil menyelesaikan studinya dan lulus sebagai dokter. Di acara wisudanya, Adam memodifikasi toganya menjadi pakaian yang bisa dipakai pasien di rumah sakit. Belasan tahun sudah Adam membuka rumah berobat yang lebih dari 15.000 orang yang dirawat tanpa biaya apapun. Bahkan, ada 1.000 lebih dokter yang ingin meninggalkan prakteknya dan ingin bergabung dan lebih memilih bergabung dengan Adam. Film Pitch Adam ini banyak sekali kelebihan-kelebihannya, terutama ceritanya sangat jelas sampai akhir. Dan saya sangat termotivasi dengan film Pitch Adam ini. Bagaimana kita diajarkan tidak pantang menyerah dalam menggapai impian dan tidak pantang menyerah dalam menjalani hidup. Kekurangan dalam Pitch Adam ini ada beberapa adegan yang tidak boleh dilihat untuk anak yang di bawah umur, sehingga harus diawasi oleh orang tua jika menonton film ini. Menurut saya itu saja kekurangan dari Pitch Adam. Menurut saya, film ini sangat mendukung bagi para penonton karena ceritanya bisa dibagikan contoh untuk pendidikan, terutama bagaimana cara kita agar kita semangat untuk menjalani hidup serta tidak pantang menyerah dalam menggapai impian. Walaupun banyak sekali rintangan-rintangan yang berat untuk dihadapi, tetapi kita harus semangat untuk menggapai cita-cita kita.